Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Esa Putri dari Prodi D3 Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan. Selanjutnya, terima kasih kepada Ibu Suksmeri dan Ibu Awalia Gusti selaku pembimbing dalam menyelesaikan tugas akhir saya ini. Dan terima kasih juga kepada Dewan Penguji selaku penguji yang telah meluangkan waktunya untuk seminar hasil tugas akhir saya kali ini. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kemampuan Saringan Pasir Silika dalam Menurunkan Kekeruhan Air Sumur Gali tahun 2020 yang dilatar belakangi yaitu berdasarkan Permenkes RI nomor 32 tahun 2017, air untuk keperluan higien sanitasi digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Yang kedua, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, akses air bersih yang layak saat ini di Indonesia mencapai 72,55%. Angka ini masih di bawah target SDGs yakni sebesar 100%. Air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang seksama dan cermat, karena untuk mendapatkan air yang bersih sesuai dengan standar tertentu saat ini menjadi barang yang mahal karena air sudah banyak tercemar. Pada umumnya, masyarakat Kota Padang masih banyak menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Air sumur termasuk air tanah yang memiliki beberapa kelebihan dibanding sumber air lain dan juga ada kekurangannya. Kelurahan Pasar Ambacang, tepatnya di RT 3 RW 2, air bersih yang digunakan berasal dari sumur gali dengan pompa. Air tersebut dialirkan dengan perpipaan paralon yang dibantu oleh mesin submersible pump sehingga dapat keluar di kran pada setiap rumah. Berdasarkan survei awal yang dilakukan di RT 3 RW 2 Kelurahan Pasar Ambacang, Kota Padang, masih banyak dari masyarakat air sumur gali dengan ciri-ciri fisik berwarna kuning, keruh, dan berbau. Meskipun air sumur gali di RT 3 RW 2 Kelurahan Pasar Ambacang, Kota Padang memiliki ciri-ciri air yang belum memenuhi syarat, tetapi masyarakat masih menggunakan air tersebut untuk keperluan sehari-hari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan saringan pasir silika dalam menurunkan kekeruhan air sumur gali. Tujuan, yang pertama tujuan umum, yaitu untuk mengetahui kemampuan saringan pasir silika dalam menurunkan kekeruhan air sumur gali tahun 2020. Tujuan khusus yang terdiri dari 1. Untuk mengetahui tingkat kekeruhan air sumur gali sebelum menggunakan saringan pasir silika. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kekeruhan air sumur gali sesudah menggunakan saringan pasir silika dengan ketebalan 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Yang berikutnya, untuk mengetahui kemampuan saringan pasir silika dalam menurunkan tingkat kekeruhan air sumur gali. Manfaat penelitian yang pertama bagi masyarakat yaitu sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat mengenai penggunaan saringan pasir silika untuk menurunkan tingkat kekeruhan air sumur gali sehingga air aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua bagi mahasiswa yaitu sebagai referensi dan masukan untuk peneliti lain yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikutnya, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang kemampuan saringan pasir silika dalam menurunkan tingkat kekeruhan air pada sumur gali. Berikutnya yaitu ruang lingkup. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini membatasi tentang kemampuan saringan pasir silika dalam menurunkan tingkat kekeruhan air sumur gali. Kedua, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang mendukung dalam penelitian ini yaitu pengertian air, sumber-sumber air, syarat-syarat air bersih, sumur gali, media saringan. Kemudian kerangka konsep, yaitu kemampuan saringan pasir silika yang mempengaruhi penurunan tingkat kekeruhan sumur gali setelah penyaringan. Definisi operasionalnya yang pertama, tingkat kekeruhan sebelum dilakukan penyaringan. Yang kedua, tingkat kekeruhan sumur gali sudah dilakukan penyaringan menggunakan saringan pasir silika dengan ketebalan 10, 15, dan 20 cm. Hipotesis penelitian ini yaitu terjadi penurunan tingkat kekeruhan air sumur gali sebelum dan sesudah dilakukan saringan pasir silika dengan ketebalan 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Itu terdapat perbedaan rata-rata tingkat kekeruhan air sumur gali dari masing-masing ketebalan pasir silika. Metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian adalah eksperimen semu, yaitu melihat kemampuan saringan pasir silika dalam menurunkan tingkat kekeruhan air sumur gali dengan 3 kali pengulangan. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Lokasi pengambilan sampel adalah di RT 3 RW 2 Kelurahan Pasar Ambacang, Padang, dan telah dilakukan pemeriksaan sampel yang diuji di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Padang.
Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Mei 2020. Selanjutnya, objek penelitian adalah tingkat kekeruan air sumur gali di masyarakat menggunakan penyaringan pasir silika. Sampel air yang digunakan berasal dari satu sumur gali warga yang bermasalah dengan kekeruhan. Pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Pelaksanaan penelitian yaitu tahap persiapan pembuatan saringan pasir silika, yang kedua tahap penyaringan dan cara pengambilan sampel. Kemudian analisa data. Analisa data yang digunakan adalah univariat, dilakukan untuk menentukan nilai interval tingkat kekeruan air sumur gali setelah menggunakan saringan pasir silika yang dilakukan dengan uji ANOVA. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yaitu sampel air sumur gali diperoleh dari Kelurahan Pasar Ambacang yang pemeriksaan di tingkat kekeruan air sumur gali diperoleh tingkat kekeruan sebesar 34 NTU. Berdasarkan Permenkes RI nomor 32 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higien sanitasi, tingkat kekeruan yang boleh terkandung dalam air hanya 25 NTU. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penurunan kekeruhan tersebut hingga mencapai standar kualitas air bersih sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka, dalam penelitian ini dilakukan proses penyaringan menggunakan saringan pasir silika, karbon aktif, ijuk, dan kerikil dengan ketebalan pasir silika yang berbeda, sehingga bisa mengetahui saringan pasir silika manakah yang lebih efisien dalam menurunkan tingkat kekeruan pada air sumur gali, sehingga air yang sudah difiltrasi aman digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemeriksaan tingkat kekeruan air sumur gali dilakukan di Laboratorium Kesehatan Padang yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 41. Didapatkan penurunan tingkat kekeruan air sumur gali sebelum filtrasi yaitu sebesar 34 NTU. Setelah menggunakan saringan pasir silika dengan ketebalan 10 cm, 15 cm, dan 20 cm, didapatkan hasil rata-rata menjadi 22,53 NTU, 19,93 NTU, dan 16,18 NTU. Tabel 42, hasil uji ANOVA tingkat kekeruan air sumur gali setelah melewati saringan pasir silika, didapatkan nilai P sama dengan 0,775, berarti dapat disimpulkan P besar dari 0,25. Tidak ada perbedaan penurunan tingkat kekeruan air sumur gali yang dilakukan dari silika 10 cm, 15 cm, dan 20 cm setelah dilakukan filtrasi. Didapatkan bahwa rata-rata tingkat kekeruan air sumur gali sesudah menggunakan saringan silika didapatkan hasil rata-rata yaitu 22,53 NTU, 19,93 NTU, dan 16,18 NTU dengan standar deviasi yaitu 8,693 mg per liter, 10,914 mg per liter, dan 12,250 mg per liter. Kemudian pembahasan. Sampel sumur air adalah salah satu sumur gali warga di Kelurahan Pasar Ambacang sebelum dilakukan filtrasi dengan menggunakan saringan pasir silika dengan karbon aktif, ijuk, dan kerikil. Didapatkan tingkat kekeruan air sumur gali yaitu sebesar 34 NTU. Tingkat kekeruan air sumur gali ini tinggi dan tidak memenuhi syarat air bersih berdasarkan Permenkes nomor 32 tahun 2017 tentang syarat-syarat air bersih. Setelah dilakukan penyaringan dengan pasir silika, didapatkan rata-rata menjadi 22,53 NTU, 19,93 NTU, dan 16,18 NTU. Setelah dilakukan uji ANOVA, didapatkan nilai P sama dengan 0,775, berarti dapat disimpulkan P besar dari 0,05. Maka tidak ada perbedaan. Jadi, kemampuan untuk menurunkan tingkat kekeruhan air sumur gali setelah diuji dengan uji statistik diperoleh uji tidak signifikan. Kekeruan air sumur gali disebabkan oleh zat padat yang tersubstansi, baik yang bersifat organik maupun anorganik. Saat proses penyaringan air sumur gali melewati media silika, dan partikel padat tersebut akan tertahan pada media silika. Pasir silika gunanya untuk menghilangkan kandungan lumpur, tanah, partikel kecil, dan sedimen pada air. Biasanya difungsikan sebagai pre-filter untuk proses dengan filter berikutnya. Dalam penelitian ini telah mampu memvariasikan ketebalan silika yang berbeda-beda untuk menurunkan tingkat kekeruan air sumur gali. Penyaringan ini sangat mudah untuk diaplikasikan kepada masyarakat karena saringan pasir silika mudah didapatkan dan media filter yang bisa diganti apabila daya serap sudah berkurang. Lalu pembuatan saringan pasir silika tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk peneliti selanjutnya disarankan
Mencari alternatif terhadap saringan pasir silika yang dapat menurunkan beberapa parameter air sekaligus. Diharapkan langsung melakukan penyaringan di sumber pengambilan sampel dan dapat melakukan penambahan ketebalan saringan lebih dari 20 cm, dapatkan penurunan lebih besar sehingga air lebih jernih. Bab 5, kesimpulan dan saran, yaitu yang pertama kesimpulan, tingkat kekeruan air sumur gali sebelum menggunakan saringan pasir silika yaitu 34 mTU. Tingkat kekeruan air sumur gali sesudah menggunakan saringan pasir silika dengan ketebalan 10 cm, 15 cm, dan 20 cm didapatkan rata-rata 22,53 mTU, 19,93 mTU, dan 16,18 mTU. Kemudian, kemampuan untuk menurunkan tingkat kekeruan air sumur gali setelah diuji dengan uji statistik diperoleh uji tidak signifikan, yaitu P sama dengan 0,775 atau P besar dari 0,05. Tidak ada perbedaan ketebalan. Saran, untuk penurunan tingkat kekeruhan air sumur gali dapat disarankan kepada masyarakat untuk menggunakan saringan pasir silika dengan ketebalan 20 cm karena bahan yang diperlukan sangat mudah dicari dan murah dibeli. Dalam penelitian lebih lanjut, diharapkan untuk melakukan penambahan pada ketebalan pasir silika lebih dari 20 cm agar hasil yang didapatkan lebih baik. Dan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan langsung melakukan penyaringan di sumber pengambilan sampel. Inilah saringan pasir silika yang menggunakan media yaitu kerikil, arang, pasir silika, ijuk, dan inilah hasil dari proses penyaringan tersebut. Dan hasil tersebut dibawa ke labor untuk dilakukan pemeriksaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.